kuliah tamu hari ini. Untuk kuliah tamu hari ini memang di-share juga kepada teman-teman sejawat dari alumni PPDS PK Undip, matur nuwun yang telah hadir juga bersama kami. Ini ada beberapa yang bisa saya lihat. Ini adalah Dr. Joko Handoyo, kemudian juga ada Dr. Agus Rianto, ada juga Dr. Arif Rahmat, kemudian dari PDS Patlin ada Dr. Ana Solika, kemudian ada Dr. Dian Rizky, kemudian ada juga Dr. Rosita, Dr. Indah, Dr. Ivan Ira, Dr. Lige juga hadir dari sini, Dr. Markus, Dr. Melki, Monica, dan lain-lain. Mohon maaf bila mana ada yang belum saya sapa. Eh, jadi acara ini juga sekaligus temu kangen pemasan sebelum kita nanti bertemu secara offline pada acara PIT Patologi Klinik pada bulan Oktober. Mudah-mudahan semua alumni bisa hadir bergabung pada eh, PIT tersebut, kumpul-kumpul lagi. Eh, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Soti yang berkenan hadir pada memberikan patologi klinik. Direncanakan pada tahun ini ada 5 kuliah tamu dalam negeri dan 3 kuliah tamu dengan pembicara dari luar negeri. Dr. Soti ini adalah pembicara yang pertama dari rangkaian kuliah tamu pada tahun ini dan yang sangat membahagiakan kami ini adalah jamilan mendadak yang memang kami ditargetkan untuk segera memberikan kuliah tamu dan Alhamdulillah Dr. Soti itu adalah satset dan gercep sehingga langsung bisa diselenggarakan hari ini pada hari kedua eh, bulan Ramadan ya. Jadi memang ini adalah pemanasan liburan. Begitu libur panjang, langsung kuliah tamu. Matur nuwun, Dr. Sati. Eh, sekali lagi terima kasih semuanya untuk yang mendukung pada kegiatan pada hari ini. Dari panitia, terima kasih semuanya. Dan kami tunggu juga untuk yang hadir pada hari ini juga bisa hadir pada kuliah tamu yang berikutnya. Matur nuwun juga untuk Ibu Moderator, Dr. Dwi Retno Ningrum, spesialis patologi klinik, subspesialis penyakit infeksi konsultan yang bersedia dan berkenan menjadi moderator pada acara hari ini yang kebetulan pada beliau sebenarnya pada hari ini sedang eh, agak repot ya Bu Retno sehingga harus menjadi moderator di rumah sakit sambil mendampingi Ananda tercinta. Mudah-mudahan Ananda segera sembuh dan kegiatan hari ini juga bisa dilancarkan sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian sambutan dari kami, tidak perlu berpanjang lagi. Saya harapkan semua dari PPDS, semua residen bisa menyimak dengan baik karena topik kita pada hari ini peran spesialis patologi klinik dalam pencegahan dan pengendalian infeksi adalah topik yang sangat menarik dan saya harapkan ke depan kita semua mendapatkan setelah mendapatkan pada kuliah hari ini kita akan mendapatkan pencerahan dan pendalaman pengetahuan sebenarnya bagaimana peran spesialis patologi klinik, peran kita semua, peran presiden semua setelah lulus dalam pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi. Matur nuwun, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Nyoman Suci Widyastiti MKes, spesialis patologi klinik, subspesialis hematologi klinik konsultan, subspesialis imunologi klinik konsultan, atas sambutan yang diberikan. Sebagai informasi, dimohon bagi para peserta untuk mengisi link absensi yang dapat diakses di kolom chat. Acara selanjutnya yaitu kuliah tamu oleh Dr. Sotianingsih, spesialis patologi klinik, subspesialis penyakit infeksi konsultan, dengan judul Peran Spesialis Patologi Klinik dalam Pencegahan dan Pengendalian Infeksi. Acara akan dipimpin oleh Dr. Dwi Ratnoningrum, spesialis patologi klinik, subspesialis penyakit infeksi konsultan, sebagai moderator. Dr. Dwi Ratnoningrum, spesialis patologi klinik, subspesialis penyakit infeksi konsultan. Beliau memperoleh gelar dokter spesialis patologi klinik di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2016.
memperoleh gelar subspesialis penyakit infeksi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2021. Beliau saat ini aktif sebagai staf pengajar program studi patologi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2010 hingga saat ini. Sebagai dokter spesialis patologi klinik Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang pada tahun 2016 hingga saat ini. Beliau aktif sebagai anggota ID Semarang dan anggota PDS Patklin Cabang Semarang. Kepada Dr. Dwi Ratnoningrum, spesialis patologi klinik, subspesialis penyakit infeksi konsultan, kami persilakan. Terima kasih pada Dr. Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada yang terhormat, Profesor, Dokter, Bapak, Ibu sekalian yang pada hari ini hadir pada acara kuliah tamu dengan judul Peran Spesialis Patologi Klinik dalam Pencegahan dan Pengendalian Infeksi. Ya, izin memulai dengan membacakan CV dari pembicara hari ini. Ya, jadi Dr. Soti, ya, Dr. Sotianingsih, spesialis patologi klinik, subspesialis penyakit infeksi konsultan. Beliau dari dokter umum, dokter spesialis patologi klinik, dan doktor dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Kemudian Dr. Soti mendapatkan gelar konsultan subspesialis patologi klinik penyakit infeksi di Universitas Gadjah Mada. Beliau saat ini pengalamannya di PPI ini sudah sangat mumpuni ini, ya. Beliau sebagai komite PPI, anggota komite PPRA, anggota komite medik, dan kepala unit laboratorium dari RSUD Raden Matahir Jambi. Sebagai dosen pendidik klinis utama di RSUD Raden Matahir FKIK Universitas Jambi, Ketua Komite PPI dan Ketua Komite PPRA di Rumah Sakit Siloam Jambi, serta saat ini sebagai surveyor dari LARSI. Riwayat organisasi, beliau juga sebagai pengurus pusat PDS Patklin Pokja Infeksi, pengurus PDS Patklin Cabang Jambi, serta wakil ketua Perdalin Cabang Jambi. Untuk mempersingkat waktu, kita bisa memulai untuk materi dari Dr. Soti. Kemudian untuk para peserta di sini diutamakan dari PPDS, ya, karena ini kuliah tamu PPDS. Apabila ada pertanyaan silahkan bisa melalui chat atau nanti kita pada saat diskusi bisa raise hand. Monggo Dr. Soti untuk layar dan waktu kami persilahkan sampai pukul 14.30, Dok. Matur nuwun, silahkan, Dok. Terima kasih yang saya hormati Prof. Lis, kemudian walaupun tidak ada Prof. Bandundari, Ketua Bagian Dr. Dwi Retnoningrum, spesialis penyakit infeksi konsultan, KPS Dr. Nyoman Suci, spesialis, ini agak kami sosoldo ini, spesialis patologi klinik, subspesialis hematologi klinik, subspesialis imunologi klinik, kemudian Ketua Alumni PK Undip dan Ketua PDS Patklin Cabang Semarang, dan teman-teman dokter spesialis patologi klinik, dokter, kemudian teman sejawat, adik, dan anak-anak saya, karena kalau masih PPDS itu seumuran sama anak saya. Jadi pada kesempatan ini saya diberi kehormatan untuk memberikan kuliah tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Shalom. Saya mulai kuliah tamu ini dengan pertanyaan untuk peserta. Oh ya, saya belum menyapa teman-teman saya, ya. Pak Joko Handoyo, Pak Agus nih belum sudah WA saya. Kemudian Pak Arif,
Pak Jun, Dokter Like, apa kabar? Sampai bertemu lagi nanti di Semarang. Teman-teman juga boleh menjawab pertanyaan saya. Apa yang diharapkan teman-teman pada kuliah tamu dengan hubungannya PPI? Silahkan, on cam, dan on apa, on suara. Sejauh mana teman-teman itu memahami yang dimaksud dengan PPI? Ayo, yang PPDS yang hampir lulus. Ini akan segera Ayo terjun silakan. ke dunia pekerjaan ya di rumah sakit. Kan nggak mungkin balik ke puskesmas ya. Tapi sekitar 3 sampai 2 tahun yang lalu, eh, yang berada di puskesmas pasti sudah mulai mengenal PPI di Fasiankes termasuk puskesmas. Dan itu masuk di akreditasi diri, Prof. Nih, siapa yang berani menjawab? Siapa? Ditunjuk aja mungkin Dokter No yang hampir lulus. Yang hampir lulus. Siapa? Dokter Sari mana, Dokter Sari? Oke, dokter. Nih, Eh, Sebelum bertanya, ditanya dulu ini, iya, Dokter Sari ini. belum bertanya ditanya dulu. izin menjawab nggak dokter? Mohon maaf apabila banyak salahnya nggak dok? Nggak ada yang salah. Jadi Ini sharing. setahu Sari waktu dulu bekerja itu jadi suatu tim yang dibentuk untuk suatu tindakan pencegahan pengendalian infeksi dokter. Misalnya di rumah sakit itu ada tim PPI-nya, begitu dokter. Atau mungkin di Fasiankes lain juga sudah ada nggih dokter. Ada di ranah akreditasi juga. Biasanya ada tim tersendiri, ada pimpinannya biasanya ada dokter, kemudian ada perawat dan juga ada nakes yang lain ya dokter. Mohon arahannya mungkin dokter. Terima kasih. Ya, nggak usah takut. Saya nggak ikut menilai. Jadi santai aja sama saya. Nih, sambil saya share PPT ya. Jadi tujuan, apakah bisa terlihat? Sudah Sampun, ya? sampun. Oke. Ya, ini walaupun cuman judul, tetapi ada maknanya. Jadi itu kotaknya itu berwarna kuning. Jadi simbol dari PPI ataupun kami kalau membuat seragam PPI itu selalu berwarna kuning. Jadi dari slide pertama sudah ada maknanya ya. Makin ke belakang nanti tambah pusing. Oke, PPI itu sangat luas, mencakup banyak hal di dalam rumah sakit. Kenapa sih kok mesti ada PPI? Pada zaman akreditasi yang 12 itu, SNARS apa ya, itu kalau tidak lulus PPI, akreditasi tidak akan lulus. Kalau sekarang, akreditasi sekarang, kalau di rumah sakit, yang membuat tidak lulus kan mutu ya, PMKP ya. Kalau yang kemarin itu PPI. Jadi PPI itu sempat menjadi primadona dari Kemkes. Dan saya dengar, saya tidak pernah di struktural. Mungkin Pak Jun ini bisa share. Kemarin-kemarin itu kalau tidak ada anggaran untuk PPI, maka anggaran rumah sakit tidak akan di ACC. Kabarnya begitu. Ini yang bisa menjawab Pak Jun ini, benar atau enggak ini. Ya, jadi pembangunan kesehatan itu sekarang santer ya, transformasi kesehatan. Jadi kita menuju masyarakat sehat, mandiri, dan berkeadilan. Nah,
penguatan pilar, paradigma sehat, penguatan dan kesmas. Pendekatan keluarga, keluarga sehat, dan Nusantara sehat. Ini yang secara pembangunan kesehatan secara menyeluruh. Kita belum masuk ke PPI. Oke, jadi tujuan utamanya adalah terwujud akses pelayanan kesehatan dan rujukan berkualitas. Hati-hati dengan kata-kata akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas. Harus bermutu, dan peningkatan mutu ini salah satunya dicapai dengan pencegahan dan pengendalian infeksi. Oke, kita melihat nih. Ini belum masuk PPI ini. Sudah banyak ilmu di sini, di latar belakang. Bahwa di dalam rumah sakit kita mempunyai banyak sekali pelayanan, mulai dari rawat jalan, kemudian radiologi, poligigi, rehab, dan lain-lain. Rawat inap, intensif maupun tidak intensif, kemudian ada ruang bersalin, jadi ada banyak. Ini baru pelayanan. Di dalam kehidupan berumah sakit, pelayanan ini yang langsung bersentuhan dengan pasien. Tetapi di balik pelayanan itu, kita juga mesti ingat ada faktor-faktor penunjang seperti gizi, CSSD, linen, dan lain-lain. Jadi itu mesti kita perhatikan. Ya. Untuk infeksi, kita mempunyai masalah di Indonesia. Meningkatnya kasus penyakit infeksi, kemudian bagaimana gambaran mutu pelayanan. Ada KLB, kemarin kita dihajar habis untuk bisa ditanggulangi ya dengan COVID. Kemudian infeksi tidak bisa lepas dari pasien safety. Kemudian jangan sampai terjadi HAIS di rumah sakit karena ini bisa meningkatkan cost dan juga rawan terjadinya SIU. Dan hasil-hasil surveillance HAIS ternyata cukup tinggi angka infeksi ya, yang didapatkan dari rumah sakit. Ya, di PPI kita akan melaporkan banyak sekali HAIS, antara lain adalah luka akibat operasi, ISK, dan lain-lain akan kita bicarakan di belakang. Ya, kalau residen yang baru masuk mungkin malah hafal ya, karena baru keluar dari puskesmas. Apa sih HAIS? HAIS itu apa? Dulu dinamakan dengan nosokomial. Apa bedanya HAIS dengan nosokomial? Saya itu mungkin jodoh tidak lari kemana ya, atau takdir mungkin ya. Di tahun 2009 baru lahirnya PPI, perubahan dari nosokomial menjadi PPI. Saya itu menggantikan orang yang harusnya dikirim pelatihan, mendadak tidak bisa, kemudian ditunjuk saya sebagai pengganti. Sejak tahun 2009 pulang pelatihan dari waktu itu di Medan, maka sejak tahun 2009 itulah hingga sekarang bergelut dengan PPI. Pengambilan subspesialis dan topik atau disertasi saya di S3 itu juga mengambil infeksi karena sehari-hari saya memang bergelut dengan PPI sejak 2009. Jadi mungkin itu sudah takdir ya. Pada siang ini saya ingin men-sharekan pengalaman-pengalaman sebetulnya ya, bukan ilmu. Kalau ilmu nanti bisa berkembang terus. Oke, HAIS itu apa? Pada tahun ini yang masih menjadi pedoman HAIS adalah PMK 27 tahun 2017.
HAIS adalah eh, kejadian infeksi tidak hanya berasal dari rumah sakit, tetapi juga termasuk puskesmas ya, fasilitas pelayanan kesehatan. Tidak terbatas pada pasien, tapi juga bisa terhadap petugas kesehatan dan juga pada pengunjung. Jadi perbedaan antara nosokomial dengan PPI, kalau nosokomial itu hanya pada pasien, kalau disebutkan PPI, kacamatanya itu 3. Pasien, petugas kesehatan, termasuk kita-kita ini ya, dokter, perawat, analis, dan juga satu lagi adalah pengunjung atau penunggu dari pasien. Yang disebut dengan nosokomial, PPI ya, atau HAIS gitu ya, HAIS harus mencakup 3 hal ini. Pasien menderita infeksi, jelas infeksi, bukan kolonisasi. Jadi kalau misalnya apa ya yang sering ETT, ETT diganti kemudian di swab di kultur tumbuh kuman, tetapi kalau pasien tidak ada gejala klinik, maka itu adalah kolonisasi, bukan infeksi. Jadi tidak harus ada kuman, selalu terjadi infeksi. Kalau tidak ada respon tubuh, berarti bukan infeksi tetapi kolonisasi. Kemudian kriteria HAIS lagi adalah pada saat masuk rumah sakit tidak ada infeksi itu. Jadi bukan infeksi yang dibawa dari environment ya, dari rumah gitu. Kemudian untuk terjadinya infeksi bukan dari awal masuk, tetapi cukup waktu untuk terjadinya infeksi. Faktor-faktor penyebab dari HAIS, intrinsik, usia, usia usia yang sangat muda ya, bayi, perinan, kemudian usia-usia lanjut, kemudian ya 2 itu yang sangat riskan untuk terjadi HAIS. Status gizi, kalau status gizinya kurang, pertahanan tubuhnya kurang, maka akan menjadi faktor penyebab juga. Adanya diabetes, adanya obesitas, perubahan respon imunitas, atau ada infeksi di tempat lain, atau faktor dari pasien karena sudah lama rawat inap gitu ya. Kemudian preoperatif, menjalani operasi, merokok, ada kolonisasi. Jadi kalau ada kolonisasi mikroorganisme akan menyebabkan terjadi HAIS. Tadi operasi sudah, kemudian terjadi hipotermi. Kalau di luar tubuh, kurangnya kepatuhan pelaksanaan kewaspadaan standar dan transmisi. Nah ini, kalau PPI itu selalu terdengar ini, kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi. Jadi ini direnungkan baik-baik. Kalau dengar kewaspadaan standar dan transmisi, oh ini mesti ngomongin PPI gitu ya. Kemudian tidak melakukan surveillance. Surveillance HAIS itu apa? Nanti dibahas di belakang. Tidak melakukan PPI atau bundles ya pada pemasangan peralatan kesehatan. Kemudian ini penggunaan antibiotika tidak rasional. Virus diberi antibiotika atau pemakaian antibiotika yang keluar dari kaidah-kaidah Gaisen ya. Kalau kaidah Gaisen itu kurang dari 3 hari, lebih dari 7 hari berarti out dari Gaisen. Kemudian kurangnya pengetahuan tentang PPI. Oke, apa sih kenapa kok harus dibahas HAIS gitu? Karena kalau menderita HAIS, maka penyakit yang sudah ada ditambah HAIS, maka penyakitnya akan lebih serius. Karena penyakitnya lebih serius, perpanjangan masa tinggal. Nah, ini fasiankesnya pasti agak
berhitung ini ya kalau perpanjangan masa tinggal ini, coveran BPJS-nya bagaimana gitu ya. Bukan cuma masalah kos, tetapi juga bisa terjadi kecacatan, kematian. Dan walaupun mungkin pasien di cover oleh BPJS, tetapi yang menunggu ini juga yang membawakan makanan setiap hari datang, besuk, itu akan terjadi peningkatan juga. Ya, sekarang kita memasuki bagaimana program PPI. Oh, sebelum program PPI, ada yang bisa membantu saya bagaimana cara mencuci tangan? Ayo, ayo on cam. Kata Bu Retno sebelum ditanya, mesti nanya dulu saya. Silahkan, siapa yang membantu? Ayo, bagaimana cara mencuci tangan? Ada berapa langkah? Ayo silahkan, siapa? Ayo, tidak usah ditunjuk. Gimana sih cara cuci tangan? Kalau ngomong PPI itu harus ngomong tentang cuci tangan. Nggak bisa lepas. Karena kalaupun semua tidak dijalankan, paling tidak HH atau hand hygiene itu harus dijalankan. Atau mau dijadikan PR biar meresap di dalam kalbu. Eh, Cara cuci tangan dan 5 moment kapan kita harus cuci tangan itu harus diujikan ini kayaknya Bu Retno yang 2 itu. Saya nitip sama Siap, Bu. bagian dan KPS itu. Nanti dites satu-satu. Iya, HH dan 5 momentnya. Kalau yang lain nanti nggak apa-apa sambil kerja sambil belajar. Tapi kalau HH itu apa mahasiswa aja kalau mau masuk itu ada pembekalan itu termasuk tuh HH dan APD itu. Oke, saya teruskan. Saya sudah titip sama yang berwenang untuk menguji HH dan 5 moment. Ya, tujuan program PPI. Tujuan program PPI ini kata-katanya harus direnungkan. Meningkatkan mutu, ya, mutu layanan. Jadi tidak lari dari PMKP, karena harus meningkatkan mutu. PMKP itu mutu. Jadi karena tidak lepas dari PMKP, kalau PMKP itu harus membuat laporan setiap 3 bulan, maka harus ada pertemuan. Laporan PMKP harus setiap 3 bulan, tetapi laporan PPI bisa setahun 2 kali atau per 6 bulan. Jadi apakah terpisah antara PPI dan PMKP? Tidak. Harus ada orang PPI di tim PMKP. Jadi itu suatu kerjasama yang saling terkait ya. Karena surveillance dan cuci tangan, audit cuci tangan itu juga termasuk di PMKP. Kemudian, tujuan program PPI lain, melindungi nakes dan masyarakat dari penularan penyakit menular. Mencegah terjadinya infeksi terkait dari pelayanan kesehatan. Kemudian, ini peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, dari mulai regulasi baik pusat, daerah, dan rumah sakit, ada input, proses, dan outputnya. Jadi di sini PPI sangat berbicara, terutama juga tentang mutu dan pasien safety. Ya, tadi saya sudah menyinggung-nyinggung bahwa di rumah sakit itu pelayanannya banyak. Dan ini yang sering salah persepsi ya, bahwa PPI itu harus memegang PPI dimanapun, baik klinis, perawatan, laboratorium, K3, kemudian farmasi. Nah,
termasuk juga gizi, dapur, kemudian sapras, sanitasi, housekeeping, CSSD ya, kamar jenazah. Tetapi dari PPI itu hanya intervensi dalam masalah PPI-nya. Pernah suatu ketika saya itu punya tim solid ya IPCN yang full time. Nanti saya bicarakan IPCN pas struktur. Tetapi ingin saya katakan bahwa kalau IPCN-nya itu di saya ini kejadian beneran. Dok, saya mau minta pelatihan CSSD. Lah, kenapa? Kamu kan IPCN, bukan kerja di CSSD. Nanti saya nggak bisa ngajari orang CSSD. Oh enggak, saya nggak mau tanda tangan, saya nggak mau memberangkatkan gitu ya. IPCN itu di mesti masuk di mindset kita ya. Memang kadang-kadang bingung begini. Misalnya ya, misalnya itu di negeri antah berantah gitu ya. Sabun cuci tangan itu nggak ada. Katanya wastafel yang baik gitu ya. Tempat cuci tangan yang baik itu kan ada air mengalir, ada sabunnya, ada tisunya, ada leaflet tentang cuci tangan, ada tempat sampah untuk buang tisu. Nah, kalau sabun di rumah sakit kita habis, pasti karena yang ngoyak-ngoyak ya, bahasa Indonesianya apa? Yang tukang ngaudit-ngaudit cuci tangan itu kan orang PPI. Nah, kalau nyarinya mana orang PPI nih? Kami nggak punya sabun gitu. Padahal sabun itu kan yang membelikan Sapras. Jadi PPI itu tidak memegang logistik baik sabun, APD dan yang lain-lain, tetap permintaannya seperti logistik yang lain. Tempat sampah kami ini rusak ini. Kata PPI rekomendasinya yang injakan kaki gitu ya. Nah, mintanya ke PPI, padahal di PPI tidak menyetok, mintanya tetap ke rumah tangga. Jadi PPI itu memang masuk di hampir semua lini, tetapi PPI itu tidak mengeksekusi. Kejadian lagi, ini perlu saya paparkan lebih dalam karena suka miss gitu ya. Misalnya nih di tempat saya nih saya barusan pelatihan PPI PIE ya. Kemudian pulang-pulang dari pelatihan saya masuk ke ruang isolasi. Nah, di ruang isolasinya ini kemarin COVID bener kok sekarang kok tekanan negatifnya kok sekarang kok di maknonya itu kok nol gitu. Nah, PCN saya ribut lah. Bu, ini gimana ini? Kita ajukan nota dinas, Bu. Oh, saya bilang enggak lah. Yang minta nota dinas perbaikan tekanan negatif adalah kepala ruang isolasi begitu. Jadi mungkin itu menjadi enak karena bebannya tidak ada ya. Kita tidak berhubungan dengan anggaran atau apa. Ini Pak Jun nanti bisa men-share gimana itu Pak Jun kalau Pak Jun jadi direkturnya itu. Kita enak karena nggak kalau pemeriksaan BPKP segala nggak ikut gitu ya. Tetapi agak susah di sehari-hari menjalankannya. Jadi kita itu hanya suap-suap ini jangan seperti ini. Tapi kalau mereka kurang kita nggak bisa ngasih. Ya, begitulah suka duka PPI. Tapi nyatanya saya berbahagia berada di PPI. Oke, ini kok saya kok kebijakan di PPI ya. Sekarang ini pegangannya itu Permenkes 27 tahun 17. Jadi ini nanti bisa di-download ya untuk pegangan, tapi mungkin karena ini sudah 2017, mungkin akan segera ada perbaikan.
Jadi kalau sekarang adalah pedomannya ini. Ya, pencegahan infeksi itu ada prinsip kewaspadaan standar dan transmisi, penggunaan antimikroba secara bijak, dan ada bundles. Bundles ini apa? Seperti bundelan itu loh kalau bahasa Jawa. Bundelan cara-cara mencegah IDO begitu ya. Jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan. Itu istilahnya di PPI itu adalah bundles. Kalau saya, oh ini bundelan ini. Kemudian dilakukan juga surveillance bagaimana keadaan HIV di rumah sakit, dan tidak lupa untuk pendidikan dan pelatihan dari tenaga kerjanya, tenaga rumah sakit untuk pelatihan PPI. Ya, kemudian kita masuk ke dalam struktur. Struktur untuk tipe A dan B berbentuk komite. Sedangkan untuk rumah sakit tipe C dan D berbentuk tim. Ya, ini di sini. Ini saya stempelnya SPPK gitu ya. Pada awal-awal berkecimpung di PPI, Permenkes yang ada itu menuliskan bahwa ketua komite PPI itu SPPK atau SPPD. Itulah kenapa sekarang itu banyak SPPK yang menjadi ketua komite, ketua kalau yang saya tahu sih ketua komite ya. Kalau tim kan di tipe C dan D ya. Jadi disinilah peran SPPK. Di Permenkes yang sekarang saya lihat untuk ketua komite itu dibunyikannya hanya dokter. Jadi tidak berbunyi lagi SPPK. Meskipun begitu, kita PPK sebagai ketua komite PPI. Karena kompetensi kita memang coba nanti dilihat kalau sudah lulus ya di Serkom kita itu ada infeksi. Jadi kita memang mempunyai kompetensi sebagai pengelola PPI di rumah sakit. Nanti kalau pokoknya teman-teman ini nanti kalau lulus ditunjuk jadi komite diiyain dulu. Nanti kalau bingung bisa WA saya. Saya bantu dengan sepenuh hati. Ya. Jadi ketua komite itu mempunyai tangan kanan ya. Kalau saya tangan kanannya adalah IPCN karena kalasan bahwa IPCN itu full time. Satu IPCN itu membawahi 100 tempat tidur. Kalau untuk dokternya IPCD dan anggota lain itu kan nyambi ya. Jadi kalau pengalaman saya itu kita ambil aja IPCD itu dokter-dokter yang memang berminat di dalam infeksi. Bisa objin itu ada subspesialisasi infeksi. Kemudian penyakit dalam ada KPTI. Bedah saya kok nggak melihat ya subspesialis infeksinya. Kemudian apalagi kalau saya yang aktif itu penyakit dalam ya. Bisa juga kalau tidak ada subspesialisasi ambil aja dokter ICU karena kita banyak sekali bersinggungan dengan ICU. Dan untung juga ini saya sedikit biar nggak pusing ya. Dokter ICU-nya sangat kooperatif. Kemudian ini tadi IPCN. Nah, IPCN ini harus kita usahakan untuk mendapatkan diklat. Baik, diklatnya itu banyak ya kalau PPI. PPI dasar, kemudian ada PPI lanjutan, ada IPCN dasar, ada IPCN lanjutan. Jadi paling bagus mengikuti 4 itu. Tapi setidaknya yang dasar-dasar itu harus ikut.
Ya, ini bersinggungan dengan KPRA atau KRA. Sebelum ini kayaknya kok saya kok ngomong sendiri. Teman-teman itu tadi sudah ada sedikit bocoran isi dasar-dasar infeksi ya. Kira-kira nih, kalau teman-teman nanti disuruh menjadi lulus ya, bayangkan dulu nih, oh sudah ujian negara, terus lulus kerja di rumah sakit, terus ditunjuk jadi ketua komite PPI gitu ya. Apa yang menjadi ganjalan? Ayolah, ini apa? Oma-oma tapi nggak mau diem, nggak usah ditakuti, nggak ikut menilai juga. Ayo, kasih pendapat. Saya itu sudah pelatihan TPK, sudah pelatihan pekerti. Jadi kalau memberikan materi itu harus ada feedback dari audiens. Kalau enggak nilainya jelek. Nah, saya praktekkan sekarang. Ayo, siapa? Yang hampir lulus, yang hampir lulus. Kira-kira nanti Ayo. kalau jadi ketua komite PPI gitu, biar siap ya, lulusan Undip itu siap. Ada Dokter Retno, itu pasti harus siap itu. Nanti kalau nggak siap, tanya sama Pak Agus. Nah, tanya, ya Pak Agus, mana Pak Agus? Tadi ada loh. Ayo, siapa yang mau ngasih masukan? Kira-kira dari segi mana? Kalau ditunjuk jadi ketua komite PPI, nggak siapnya di mana? Kita harus pede loh ya, punya ilmunya. Ilmu kita itu banyak. Cuman kadang-kadang kalau yang pinter-pinter itu kepengennya apa sempurna gitu ya. Nah, nggak usah sempurna, pokoknya kayak saya waton melaku gitu ya. Ayo, siapa yang mau mau coba mengemukakan pendapat? Ya, silakan. Kayaknya harus Siapa? ditunjuk ini Bu Iya, Retno. itu kayaknya harus ditunjuk. Angkatannya Atau Dokter Sari gini, yang lain, ayo dinilai aja. silakan yang mau lulus. Ya, atau dinilai aja Bu Retno. Dinilai saya absen satu-satu kelompoknya Dokter Sari nih berarti nih. Ya. Dokter Vanessa ini Dokter Vanessa. Selamat siang, dokter. Ya. Ya, Ya, mohon izin dokter, mungkin kalau misalnya saya pribadi ditunjuk jadi ketua komite PPI, mungkin yang perlu saya pelajari lebih banyak lagi tentang penggunaan antibiotik, dokter. ya. Penggunaan antibiotik itu sebetulnya tidak usah menjadi beban ya, karena ada komite lain juga. Ada komite KPRA namanya, penggunaan. Kemudian juga ada pedoman penggunaan antibiotik. Jadi nggak perlu terlalu menjadi beban. PPI itu tidak terlalu jadi begini, ada yang bingung. Mana sih bagian PPI, mana sih bagian PPRA, KPRA ya. Kalau mengurusi profilaksis, kalau mau operasi harus dikasih profilaksis apa, itu KPRA. Kalau mau mengurusi eh, oh, ini di rumah sakit ini harus diaudit nih cara penggunaan secara kualitatif dengan itu urusan KPRA. Ini saya lagi ngomongnya KPPI tentang audit kuantitatif. Itu KPR. Jadi nggak usah terlalu takut dengan antibiotik. Kita itu mengurusinya ini. Misalnya nanti dari KPR mengatakan, eh, kalau di saya ya, Bu Soti,
ada MRSA gitu ya. Nah, ini baru MRSA ini kan kenapa bisa terjadi MRSA itu urusan KPRA. Saya bukan ketua KPRA di Matahir. Jadi itu urusan kamu gitu. Yang menjadi urusan PPI adalah bagaimana MRSA itu karena cegah pasien-pasien yang terkena MRSA. Jadi tidak kontak. Itu saya kan, oh ini orang-orang MRSA. Kemarin habis bertengkar ya, MRSA itu kan kontak menular. Nah, itu PPI itu. Jadi bagaimana bisa menjadi MRSA, saya nggak ngurusi. Tapi kalau sudah menjadi ketemu MRSA, ya itu baru saya rebutan ini. Ini jangan dimasukkan di isolasi airborne gitu. Nah, itu tugasnya PPI. Coba yang lain, selain penggunaan antibiotik, apalagi kalau yang menjadi apa ganjelan itu. Tadi itu sudah diterangkan, ngurusi laundry, ngurusi gizi, ngurusi kamar jenazah, jadi ngurusi apalagi CSSD. Jadi mesti siap jalan-jalan. Selamat siang, Apalagi ya yo, kalau nggak ada ganjelan berarti semua nanti harus harus siap ya. Jadi ketua komite PPI. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ilmu, ini sudah jam berapa sih? Kok ngomong terus saya? Oh, baru jam 2. Setengah jam lagi. Dasar-dasar infeksi ini adalah ilmu tentang infeksi. Kenapa dimasukkan di sini? Karena kita harus tahu bagaimana infeksi itu menular, baru bisa mencegah, ya kan? Nah, ini. Terutama ini ada agen, ada agent, ada penyebab infeksi. Penyebab infeksi inilah yang harus kita kita kurung gitu ya supaya tidak menyebar kemana-mana. Kemudian ada tempat dia hidup. Kalau dia sudah menginfeksi orang, bagaimana dia keluar? Apakah melalui droplet ataukah dari tinja seperti tipes gitu ya? Kemudian cara menularnya gimana? Kalau yang dari droplet berarti penularannya secara droplet. Kalau yang Kalau yang seperti COVID berarti airborne. Nah, masuknya lagi melalui apa? Kemudian tidak semua orang bila terkena bakteri itu menjadi sakit. Kalau dia cukup imunnya maka tidak akan terjadi sakit. Ya, ini agak ngebut dulu. Ini rasanya bahwa infectious disease itu tidak hanya sama dengan kultur, tetapi mulai dari darah rutin, CRP, kemudian pemeriksaan urin, kemudian pemeriksaan imunologi. Lulusan Undip itu sangat beruntung loh ya, mendapat kuliah imun dari Proflis itu. PPT Proflis itu masih saya simpan, masih saya jadikan buka-buka kalau pas bingung gitu. Jadi kita sangat beruntung. Kemudian juga ada Dokter Nyoman Suci. Kemudian untuk manajemen kita ada Pak Pur. Untuk endokrin kita punya Prof. Banundari. Wah, kita ini beruntung loh, ilmunya tinggi kita ini. Ya, jadi infeksi itu selalu disebabkan karena 3 hal mendukung terjadinya infeksi. Ada kuman, ada yang host atau pasiennya ini, atau lingkungan. Kalau lingkungan tidak mendukung, tidak bisa terjadi infeksi. Misalnya, nanti kalau membuat laboratorium TB ya, saya buat di lantai 2, menghadap sinar matahari,
kemudian jendelanya saya buka. Jadi secara alami Mycobacterium TB-nya itu akan ditangani dengan murah meriah oleh sinar matahari. Jadi seperti itulah kita harus berpikir di dalam PPI. Karena kalau PPI itu sudah dianggap hanya menghabiskan uang rumah sakit, maka PPI-nya akan semakin susah berjalan di rumah sakit. Maka tim PPI itu juga harus membantu rumah sakit bagaimana PPI bisa jalan dengan kos semurah mungkin. Ya, ini tadi hampir sama ya. Adanya infeksi itu dimulai dari mikroorganisme masuk kemudian keluar lagi. Ini kita sampai di penyebab dari penyakit, yaitu dari segi agen. Dari agen ini juga tidak semua agen masuk ke tubuh kita, tapi juga tergantung patogenitasnya, virulensinya, jumlahnya. Penyebab penyakit kita tahu mulai dari yang kecil virus, bakteri, protozoa, parasit, jamur, dan lain-lain ya. Jadi agennya itu banyak macam. Rantai penularannya bisa melalui alat kesehatan, bisa petugas kesehatan. Tadi yang contoh MRSA itu di tempat saya ternyata kok MRSA-nya itu kok juga singgah di hidungnya petugas kesehatan, jadi juga diobatin petugas kesehatannya. Jadi hati-hati penularan dari pasien satu ke pasien lain tidak harus langsung, tetapi bisa dari hal-hal ini. Dan inilah yang menjadi perhatian dari Komite PPI. Ya, ini cara penularannya bisa langsung, bisa dari droplet, bisa airborne, bisa melalui vehikulum. Vehikulum itu kalau benda mati ya, makanan, darah, air. Kalau hidup, nyamuk, lalat, tikus disebutnya vektor. Kemudian hostnya ini pertahanan tubuhnya ada 3 macam, mekanis, kimia, biologi. Ya, ini terus. Kemudian ini juga peran SPPK, yaitu identifikasi. Nanti jangan ragu-ragu kalau rumah sakit menyuruh seorang SPPK untuk membuat laboratorium mikro, jangan ngendo ya. Ngendo itu apa? Jangan menghindar. Kita mampu melakukan identifikasi dan pola kepekaan. Ya, gimana sih caranya? Kalau kita memang baru sekali masuk ke rumah sakit yang belum ada laboratorium mikronya, buatlah cat gram dulu. Kita kan pasti bisa membedakan ya. Kalau di cat gram itu biru, oh berarti ini positif. Kalau di cat gram hasilnya merah, oh ini gram negatif. Saya melakukan itu. Jadi pertama kali saya melakukan membuat lab mikro, itu saya melakukannya cuma ngecat. Sambil ngecat, sambil saya kirim analis saya. Waktu itu saya ngirim ke Surabaya. Kenapa ke Surabaya? Di Surabaya itu ada laboratorium swasta kecil yang kulturnya itu sederhana. Saya mikir ini, saya mau mendirikan lab mikro ini nggak usah yang daki-daki gitu ya kalau bahasa Jawanya ya. Saya mau yang kecil dulu, pokoknya asal jalan, keluar identifikasi dan keluar antibiotiknya. Saya kirim itu selama 3 bulan. Kemudian setelah jalan ya, pengecatan jalan, orang itu pulang, kita mau kultur, saya kirim lagi 2 analis ke Semarang. Tetapi pada saat itu sama Mbak siapa itu di lab mikro. 2 orang 3 bulan itu di Semarang. Ya, jadi setelah pengecetan kita tahu kalau pengecetan ini SPPK harus bisa ya, harus nggak ada excuse. Membedakan warna merah dan ungu kan harus bisa itu. Ya, kemudian untuk kultur saya beruntung dibelikan alat otomatis. Jadi pakai alat ini saya nggak mau pilih kasih ya, ini saya foto. Satunya BD, satunya ensefal. Praktek atau Pak Aler. Ini pakai botol media. Kalau tidak
mempunyai alat otomatis bisa memakai apa namanya api ya, tes gula-gulanya itu pakai api dulu yang cuman sederet gitu. Nah, itu kita bisa identifikasi. Kemudian untuk kultur ini bisa secara manual, bisa juga memakai Vitek kalau punya alatnya. Jadi itu seorang SPPK harus bisa. Disinilah peran penting seorang SPPK eh, bu, tidak konsultan infeksi pun harus bisa. Karena di kompetensi kita ada. Dan ini juga bukan perebutan lahan, tetapi juga demi masyarakat ya. Kalau misalnya kita ngendo tadi ya, nggak mau melaksanakan ini, maka masyarakat di situ, di kabupaten situ akan kesusahan untuk identifikasi kuman dan nanti pemberian terapi antibiotiknya itu empirik yang didasarkan dari rumah sakit terdekat kalau ada, kalau tidak ada dari kita mempunyai pola kuman dan antibiogram nasional, tetapi tidak cespleng dari rumah sakit itu gitu ya. Ini orang Semarang saya berani nih ngomong cespleng. Oke, bentar. Ya. Kemudian ini sudah habis ini. Ya, sekarang ini kepekaannya bisa dari manual. Nah, ini yang saya sebut tes gula-gula tadi ya. Ini untuk identifikasi ini. Kalau yang di bawah untuk kepekaan. Nah, ini saya ingin mengatakan bahwa kenapa sih kok ada resisten gitu ya. Seorang SPPK harus bisa menjelaskan bahwa sebetulnya bakteri itu tadinya kan tidak resisten. Kemudian mutasi menjadi resisten. Kenapa kok bisa menjadi resisten? Karena penggunaan antibiotik yang tidak benar. Sehingga yang tadinya yang resisten itu sedikit karena pemberian antibiotik yang tidak benar menjadi yang resisten yang banyak, yang sensitif yang sedikit. Maka akan sangat bersalah ya kalau kita memberikan antibiotik padahal itu tidak dibutuhkan oleh pasien. Ya, PPI ini kok saya dikasih waktu. Oh, masih panjang, masih setengah jam. PPI, suatu upaya kegiatan mencegah, meminimalkan kejadian infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, masyarakat, sekitar rumah sakit, fasilitas kesehatan lain, yang meliputi pengkajian perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ya, ini terus. Jadi kita tidak bisa lepas dari cost effectiveness ya. Kita harus memikirkan jangan semena-mena memboros-boroskan karena nanti malah tidak di-ACC terus oleh Pak Direktur kalau kita boros tidak pada tempatnya. Ini adalah program PPI dari kewaspadaan isolasi. Kok haus ya? Sebentar ya, Dek. Dari kewaspadaan isolasi, penggunaan antibiotik, penerapan bundles, pendidikan dan pelatihan, surveillance, dan cara bekerjanya komite. Tadi sudah dikatakan kewaspadaan isolasi dibagi dua, standar dan transmisi. Nah, inilah peran SPPK di sini untuk bisa menghidupkan kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi di rumah sakit. Kita punya ilmu ya tentang bagaimana transmisi, apakah melalui kontak, droplet, airborne, dan lain-lain. Ini tadi sudah. Oke, nah ini. Saya minta masukan lagi nih. Ada yang bisa menerangkan gambar yang terkenal ini? Mana yang hampir lulus tadi? Mana grupnya Dokter Sari?
Ada yang bisa menerangkan ini gambar ini dipakai di mana-mana? Apa sih kok Ya, gambar ayo, ini sudah saya kasih silakan. ping-ping biar menarik. Ini gambar ini nih di setiap pembicaraan PPI ini masih muncul ini. Kira-kira apa artinya? Mana grupnya Dokter Sari? Izin dokter, Sengasari Ya, dokter. Ini mungkin ya. terlalu banyak ini ya dokter, apa bagian yang bisa tersentuh oleh nakes, pengunjung dan pasiennya sendiri ya dokter. Mungkin itu maksudnya ya dokter. Jadi sebagai Ini tempat untuk clue-nya nih ini. Ini clue-nya adalah cara penularan infeksi. Nah, silakan dilanjutkan. Oke. Jadi banyak tempat yang di sekitar pasien yang bisa dijangkau oleh keluarga pasien dan nakes serta pasiennya sendiri sebagai media untuk penularan gitu dokter. Ya, Haisten misalnya arahannya apa? dokter. Misalnya. Ini dari Dipan dokter. Ini kan di pada tempat di ujung dekat kepala dan kaki. Ini kan juga ada tempat yang bisa tersentuh oleh pengunjung dan nakes. Terus kemudian di mejanya, kemudian di kaki dari wastafel, kemudian dari monitor ada kabelnya, kemudian ada selang infus, terus kemudian ada eh, tempat untuk meletakkan infusnya Iya. dokter. Kemudian dari tangan nakesnya sendiri juga bisa ataupun membawa mikroorganisme lain gitu dokter. Ya, Menarani dokter. mantap, mantap. Ya, jadi ini gambar yang sangat terkenal karena dari gambar ini bisa menggambarkan bahwa Komite PP itu harus ngapain aja gitu ya. Kita lihat dari kanan, air ya. Ini kita juga harus ngurusin nih, wastafelnya ini gimana? Tadi sudah saya sebutkan ya. Airnya harus mengalir, ada apa sabun, ada leaflet 6 cuci tangan, apa 6 langkah cuci tangan. Kemudian ada tisu, ada tempat sampah. Itu menjadi audit dari PPI. Kemudian airnya sendiri. Airnya sendiri itu gimana? Layak tidak untuk menjadi tempat cuci tangan dari pasien. Kemudian AC ya. Oh ini bukan AC. Mana? Ini AC. AC itu juga jadi tempat auditnya PPI. Jadi nanti kalau sudah jadi PPI ya, komite PPI gitu ya. Wah, saya itu kok seneng malahan ya. Kita sampai nanya-nanya nih. Ada nggak jadwal pencucian AC? Pencucian AC itu biasanya kalau kebanyakan itu di apa orang apa pihak ketiga gitu ya. Ada nggak jadwal pencuciannya? Karena kalau tidak dicuci nanti untuk sarang, sarang apa bakteri. Kemudian infus. Infus ini dipasangnya gimana? Eh, Bandel aliran infeksi, aliran darah itu dilaksanakan tidak? Kemudian ini perawat ini. Perawat ini cuci tangan nggak? Jadi kalau seorang perawat itu ya kan harus menanyakan gini. Eh, Selamat siang, dengan Bapak siapa gitu ya. Ini saya soalnya surveyor rumah sakit dan laboratorium, jadi seneng nyontoni. Kalau bertanya itu kan tidak boleh, Bapak Agus ya, gitu. Nggak boleh, Bapak siapa? Biar pasiennya itu yang aktif. Oh, saya Pak Markus Kaban dari Jogja. Selamat siang, Pak. Kemudian, eh, ya Pak, ini saya mau nyuntik, gitu ya. Ini obatnya ini. Kemudian, apa tangannya ini harus bersih, harus sudah cuci tangan. Kemudian food, gizi, itu juga area audit dari PPI. Kemudian pemberian obat-obatan, eh, pemberian obat-obatan itu dalam hal PPI-nya. Jadi memang ini bagus ya, secara komprehensif seorang pasien itu harus dipikirkan, diaudit oleh PPI. Nah, sekarang kita masuk di bundles. Bundles yang dilakukan oleh PPI adalah aliran darah, kateter, ventilator, dan infeksi habis operasi. Ya, ini yang 4
yang harus kita lakukan, sedangkan yang lain adalah tentang plebitis dan dekubitus. Dekubitus itu sebetulnya bisa kita cegah ya, jadi termasuk juga yang harus kita perhatikan. Kemudian bagaimana cara supaya tidak terjadi infeksi di FAP, IADP, ILO, dan ISK. Ini juga perlu peran aktif dari SPPK karena kita menguasai ilmu transmisinya sehingga jangan sampai terjadi infeksi. Ya, sekarang kita masuk di aliran darah. IAD adalah suatu kondisi masuknya bakteri ke dalam aliran darah dan menyebabkan gejala infeksi setelah terpasang kateter aliran darah lebih dari 2 hari. Jadi bukan dari pertama. Nah, ini ada contoh penting ya dari guru kami, guru saya dan Dokter Retno, yaitu dari Dokter Andaru, pernah men-share ada kasus terdapat bakteri Staphylococcus epidermidis yang tumbuh dari sampel darah. Karena di Yogyakarta dilakukan pengambilan sampelnya dari 2 botol, ternyata Staphylococcus epidermidis ini tumbuh dari kedua-duanya. Jadi dipastikan bahwa memang kuman yang seharusnya komensal itu memang masuk ke dalam aliran darah. Jadi itu memang menjadi penyebab penyakit karena tidak komensal kan kalau di kulit, tapi kalau dia masuk ke dalam darah maka bisa menyebabkan penyakit. Jadi itu contohnya ya. Dan ini perhatikan kalau yang disebut HAIS adalah lebih dari 2 hari kalender. Artinya ada waktu untuk pertumbuhan. Ya. Penyebabnya faktor pasien bisa status imunologis yang turun, ada penyakit atau kondisi medis, usianya rentan ya, bayi atau lansia gitu, atau waktu rawat inap yang panjang. Kemudian ada faktor-faktor lain, faktor insersi dan pelayanan kesehatan. Ya, bandelsnya gimana? Bandelsnya adalah pemilihan lokasi, kebersihan tangan ya. Jadi kalau PPI ini memang kebersihan tangan ini prioritas ya. Jadi sampai kalau ada akreditasi gitu ya, disambut tari-tarian gitu, dimodifikasi jadi cuci tangan gitu ya, karena memang ini prioritas bagi program PPI. Kemudian untuk pemeliharaan ini ada lagi kebersihan tangan dan lain-lain, termasuk pergantian ya, kapan pergantian dressing dan kateternya. Kemudian kita masuk di ISK. Ya, ini yang disebut ISK adalah kondisi di mana organ saluran kemih mengalami infeksi setelah terpasang kateter menetap lebih dari 2 hari kalender. Kemudian faktor-faktor resikonya bisa faktor pasien ataupun faktor selain pasien. Jadi pada saat kita mengaudit ya, sering ini suatu ilmu bagus juga. Saya pernah ke ICU, kemudian mendapatkan urin bag itu di lantai. Itu kan nggak boleh tuh ya, kalau dari PPI itu terus IPCN-nya kan nanya, loh, Dek, ini kenapa kok urin bag-nya di lantai bukan di atas gitu. Ternyata memang di ICU itu harus tidak mengikuti petunjuk dari PPI karena pada saat itu ICU itu harus mengukur volume dari urin yang keluar dan itu memang tidak selalu di bawah, tetapi menjelang waktu itu kan diukur setiap jam ya. Jadi menjelang waktu untuk mengukur urin bag-nya diletakkan di bawah. Karena sudah tahu bahwa kalau di bawah itu
bisa menyebabkan infeksi ya, rentan infeksi, maka kita dari PI itu tidak langsung menyalahkan karena memang dari ilmu mereka itu memang harus begitu, tetapi kita melindungi bagaimana supaya urin bag yang di lantai itu tidak rentan, tidak tidak menjadi sumber dari infeksi dengan memberi alas yang baik, yang bersih gitu. Jadi nanti kalau menjadi apa komite PPI itu ya, gitu lucu. Tapi asik sih kalau memang suka asik gitu. Oke, bandelsnya gimana bandels? Tadi ya inget ya, bandels atau bundelan gitu ya. Eh, baik dari segi insersi dikaji ya, eh, apakah memang harus memakai kateter atau tidak. Kemudian yang memasang ini mempunyai kompetensi tidak. Kemudian dari segi pemeliharaannya, kalau sudah tidak dibutuhkan, maka segera dilepas. Jadi jangan harus ada audit juga kapan harus dilepas. Ventilator associated infection. Ini dari ilmu dari ICU ya. Ada suatu rumah sakit mengatakan, oh VAP saya 0. Nggak mungkin. Saya tanya sama spesialis, harap di banyak sekali faktor-faktor dari faktor pasien maupun non pasien yang bisa menyebabkan kita harus mengerjakan ventilator dipasang sesuai kebutuhan, pelannya juga kapan harus di-winning, kalau sudah tidak kalau pasien sudah mampu untuk bernapas kapan bisa di-winning ya. Di-winning itu tahap-tahap untuk melepaskan ventilator. Kemudian bundles yang harus dikerjakan dalam hal VAP, posisi ini ya, jangan lupa ya, posisinya bagaimana, manajemen oroparing dan endotrakealnya, kemudian bagaimana kebersihan mulutnya. Saya itu punya cucu kecil itu dari bayi diajari sikat gigi gitu ya. Saya dulu punya bayi kok nggak saya ajari sikat gigi gitu. Saya lihat cucu saya bayi sikat giginya di itu kok saya terus jadi ingat ini kebersihan mulut setiap 4 jam. Jadi seperti itulah kalau pasien tidak sadar, kemudian juga membersihkan mulutnya setiap 4 jam atau kalau perlu. Jadi memang harus dijaga eh, kebersihannya. Kemudian IDO ini saya letakkan di bawah karena penting. Di Siloam saya mengadakan prioritas program PPI itu untuk memantau IDO. Kenapa IDO? Karena IDO itu kita bayangkan ya, pasien operasi. BPJS itu hanya mengcover 1 kali visit ke tempat operasi. Misalnya visitnya misalnya operasinya di Matahir. Itu hanya sekali kontrol ke Matahir. Setelah itu kembali ke vaskes primer. Dalam hal ini puskesmas. Tetapi itu harus dipantau selama sebulan. Nah, pasiennya kan sudah ke puskesmas. Padahal ini kan harus dipantau dari rumah sakit yang mengoperasi gitu ya. Kalau misalnya ortopedi dengan pen gitu ya, ini memantaunya harus setahun. Jadi memang pemantauan IDO itu agak susah. Kita harus bekerja sama dengan home visit kalau rumah sakitnya punya,
Kemudian juga dengan apa? Kalau di rumah sakit itu punya eh, apa sih customer service ya. Nah, kita harus bekerja sama untuk bisa menelpon pasien-pasien yang operasi dipantau sampai sebulan atau setahun bila memakai implan. Jadi ini program yang paling sulit kalau menurut saya. Jadi kalau ada pasien ini saya pernah kejadian beneran. Operasi pasien operasi kraniotomi setelah 3 bulan datang dengan keluhan luka bekas operasinya itu bernanah. Apakah itu hidung? Enggak, karena 3 bulan. Kenapa bisa terjadi itu? Karena habis operasi, kemudian kontrol di mata hair sekali, hasilnya baik. Kemudian pulang kontrolnya ke puskesmas, pasien itu kenapa agak kurang serak mungkin ya. Kemudian apa itu apa tutupnya itu sampai 3 bulan itu tidak dilepas. Jadi kembali lagi ke mata hair dengan luka bernanah, saya kultur nanahnya itu hasilnya Klebsiella. Nah, kalau Klebsiella ini nggak mungkin ini rasanya kalau dari puskesmas. Ini ini pasti kuman simpanan mata hair ini saya bilang. Nggak mungkin ini. Tapi kriteria itu sudah lewat ya. Jadi kemungkinan kita diskusi dengan dokter bedah syarafnya. Ini gimana Pak? Ini bukan hidung. Tetapi ini jelas kuman mata hair karena Klebsiella apa resisten semua gitu ya. Jadi kemungkinan karena dalam 3 kemudian mungkin pasien juga apa gizinya kurang, akibatnya terjadilah luka seperti itu. Jadi memang IDO ini paling susah dilaksanakan. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh, eh, ya semoga ada jalan keluar. Tapi itu kita harus bisa bekerja sama dengan berbagai bagian di rumah sakit. Ya, operasi sendiri dibagi menjadi operasi bersih, bersih tercemar, tercemar, dan kotor. Untuk eh, karena saya selipkan ada pemberian profilaksis, contohnya adalah di sana ini ketuban pecah dini itu diberikan profilaksis. Kalau yang tercemar dan kotor bisa diberikan pengobatan, dimanipulasi. Kemudian imunosupresi, jadi memang faktor intrinsiknya apa faktor resikonya memang banyak ya. Memiliki kamar operasi. Ini intraoperatifnya, kemudian ini pencegahannya dengan bandel. Oke, pencegahan itu ini bisa mandi. Pencukuran rambut harus dihindari kecuali bila rambut dapat mengganggu prosedur operasi. Jadi ini ilmu baru juga ya. Dan juga harus pakainya clipper. Ini ilmu dari dokter Manulang ini. Dokter Manulang itu dokter bedah yang konsen di perdalam apa menganukan itu. Nah ini ada gambar itu tadi saya suruh PR ini tapi kok jawabannya sudah saya kasih di sini ya.
Ini cara-cara cuci tangan, apa bedanya cuci tangan biasa dan cuci tangan pada menjelang operasi. Ya, sebelum terima kasih, saya ingin memberikan closing statement bahwa SPPK itu sangat mempunyai kompetensi di bidang infeksi. Apalagi kami di PP juga mempunyai Pokja infeksi, dan saya sendiri Dr. Retno dari Undipsi. Anak-anak saya kelahiran 98 paling besar. Anak-anak untuk bisa menangani infeksi termasuk juga aktif di Komite PPI dan KPRA di rumah sakit. Ilmu tentu saja kalau meminta semua dari dosen-dosen itu pasti tidak akan cukup karena ilmu juga terus berkembang. Kita harus juga mempunyai semangat untuk belajar otodidak, untuk membuka kalau saya urutannya adalah Permenkesnya dulu. Bagaimana Permenkes itu meminta, kemudian juga secara textbook bagaimana, kemudian penerapannya bagaimana. Ilmu manajemen sangat diperlukan pada saat nanti kita bekerja, saling bekerja sama, tidak menggurui, tidak menang sendiri, tetapi kita harus men-share ilmu dengan siapapun, kita harus bekerja sama dengan banyak orang. Kalau saya pernah dinasehati ya, jangan meminta orang mengakui kompetensi kita. Kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita punya, tetapi lakukan semua sebisa mungkin, sebagus mungkin, sehingga lama-lama orang akan menghargai kita. Mungkin demikian closing statement saya. Terima kasih atas kepercayaannya memberikan kuliah tamu, suatu kehormatan bagi saya karena home base saya di pelayanan untuk bisa memberikan kuliah di forum yang sangat saya hormati ya. Saya sering ikut itu kuliah tamu Undip. Dan kali ini saya menjadi narasumber, sungguh sangat membanggakan. Saya sebagai alumni sangat ingin membagikan semua yang saya punya untuk teman-teman, adik-adik, dan anak-anak semua. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Dr. Retno selaku moderator. Ya, terima Izin kasih. stop. Ya, Terima izin stop kasih, share. Dokter Soti. Waktunya tepat sekali ya, Dok. Memang dipakai. Dipaskan ya. Oke, kita akan memasuki sesi diskusi. Ini belum banyak yang tanya. Ayo, ini dari teman-teman PPDS ini. Nanti ditambah pertanyaannya ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari PPDS maupun dari alumni, nggih. Ini saya bacakan saja dari atau ada yang mau raise hand, tanya langsung? Ada yang mau tanya langsung? Nah, kita jawab dulu, nggih, Dokter Soti, nggih. Ya. Ya, ini ada Beda. pertanyaan. Yang pertama dari Dokter Alfa. Bagaimana cara membedakan infeksi pada pasien yang didapatkan karena penyakit yang mendasarinya atau penyakit awal dengan infeksi yang didapat kemudian misal dari rumah sakit atau pasca operasi atau pasca kateter. Tadi mungkin sudah sedikit disinggung nggih oleh Dokter Soti. Mungkin bisa dijawab satu-satu mohon nggih Dokter Soti nggih. Yeah. Nggih. Ya, jawab dulu ini. Gimana sih membedakan bahwa itu HAIS atau bukan gitu ya? Jadi tadi sudah ada slide yang mengatakan bahwa kalau HAIS itu terutama harus mempunyai waktu untuk terjadinya infeksi. Jadi kalau dari awal masuk dia sudah menderita infeksi itu, artinya tidak cukup
waktu untuk dia tumbuh, berarti bukan HAIS. Bukan dari awal. Dari awal masuk dia tidak menderita infeksi tersebut. Mungkin itu jawabannya. Silakan kalau Dokter Retno mau nambahi. Ya dok, betul. Memang ini kalau kita sudah di lapangan itu justru ini ya baru ada pengalaman-pengalaman gitu nggih dok. Jadi misalnya pasien sudah ada pneumonia, kemudian pakai ventilator itu apakah VAP atau bukan itu untuk memutuskannya. Ya, saya punya contoh bagus juga. Begini, ada pasien stroke dirawat di suatu rumah sakit 2 bulan. Stroke dengan tidak sadar gitu ya. Dirawat di 2 bulan. Kemudian akhirnya bulan ketiga membaik, akhirnya pulang. 2 bulan di rumah ternyata dia batuk-batuk. Ternyata pneumonia. Ini lebih ekstrim ya. Dia sudah di rumah, tetapi itu HAIS bukan. Karena tadinya dia stroke. Mobilisasi nggak ada. Dia pneumonia gitu. Kalau tadi kita bilang pasien menderita penyakit karena dirawat di rumah sakit. Tapi ini sudah pulang. Sudah pulang 2 bulan di rumah. Seperti saya tadi, itu hidup bukan sudah 3 bulan. Tetapi penyakitnya penyakit rumah sakit itu Klebsiella resisten itu. Ya kalau dikriteriakan tidak masuk, tapi tetap kita ya ini di pelaporan tidak masuk, tetapi kita anggap itu tetap ya. Karena kumannya kita melihat itu kumannya kuman apa ini? Kalau kuman dari lingkungan gitu kan kumannya kan pasti masih sensitif-sensitif. Kalau sudah resisten-resisten itu pasti kuman simpenan-simpenan, apalagi kalau pernah masuk ICU. Wah, sudah. Nanti ditelepon sama klinisinya. Ini resisten semua terus mana yang dipilih Dokter Soti gitu. Ya, itu jawaban saya. Oke, Ya, dua dokter, cukup dokter. Terima kasih, bisa Bu. ditayangkan atau kita bacakan. Oh ini dari Dokter Brian. Eh, eh, ini ini kita utamakan untuk PPDS dahulu, nggih. Jadi Bapak Ibu nanti kita tetap akan menjawab pertanyaan dari eh, dokter-dokter Bapak Ibu yang lain. Kita dari PPDS dahulu, nggih. Untuk pertanyaan kedua dari Dokter Brian. Ya. Selamat siang, dokter izin bertanya untuk uji kepekaan mikroba dan identifikasi kapan atau pada saat pasien dalam kondisi yang bagaimana. Nah, ini sebetulnya juga sudah pernah disinggung, nggih. Monggo dokter Soti, bagaimana, nggih? Ini kepengen jawaban kenyataan atau jawaban angan-angan saya gitu ya. Harusnya gitu ya. Seharusnya atau ternyata kenyataan di lapangan gitu. Jadi kenyataan di lapangan itu orang kalau dokter bedah plastik gitu ya, ngobati luka bakar luas, kemudian nggak sembuh-sembuh, baru ini tolong disuap kumannya apa, nanti saya ngasih obat apa gitu ya. Kemudian di ICU nggak sembuh-sembuh tadi, VAP nggak sembuh-sembuh, baru minta dia coba dikultur supaya nanti obatnya sudah dapat meropenem nih. Kemudian nanti nggak sembuh-sembuh juga gimana gitu ya. Jadi itu kenyataannya yang ada. Tetapi kalau untuk kuliah, kapan kita harus meminta uji kultur dan kepeka ada infeksi, maka harus langsung meminta kultur dan uji kepekaan. Itu jawaban ideal. Walaupun untuk mensosialisasi hal tersebut dari awal sampai sekarang saya juga tidak berhasil. Kemarin saya coba mendekati perawat. Perawat ini kadang-kadang juga uh,
anu loh, potensial. Kalian nggak bisa panas-panas itu minta itu, terus udah kira-kira seminggu saya datangi lagi. Gimana kok tetap nggak ada permintaan kultur dari UGD? Dokternya nggak mau ya dok gitu. Jadi kalau kalau eh, pola kuman ya, pola kuman dan antibiogram luar negeri itu kok tidak se tidak se tidak segawat antibiogram dari Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu ya resisten merah-merah-merah gitu ya, yang hijau sedikit gitu ya. Kita cari hijau dan kuning itu kok susah gitu ya. Itu apakah memang kuman di Indonesia itu resisten-resisten ataukah memang saat untuk menguji kultur dan kepekaannya itu yang berbeda. Kalau di luar mungkin sudah dari UGD, artinya belum mendapatkan antibiotik antibiotik gitu ya, sudah diujikan sehingga hasilnya memang bagus. Kita ini sudah masuk ICU, sudah dikasih ini, sudah dikasih meropenem, baru diminta. Maka hasilnya ya itu banyak yang resisten gitu kalau menurut saya. Silahkan pertanyaan lain. Ya, baik. Untuk pertanyaan ketiga, ini dari Dr. Marcel. Terima kasih kuliahnya Dr. Sauti. Bagaimana pendekatan PPI pada virus dan jamur? Apakah ada pendekatan khusus? Karena agak Ini sulit nih. yang pertama virus. Kita kan tidak mempunyai antivirus ya. Ya, kalau virus itu kan kita lebih banyak mensupport gizi, mensupport imunnya. Terus terang yang mengadakan kultur jamur itu baru sedikit, sehingga dari pokja infeksi pun mempunyai PR nih untuk lebih mencari data tentang jamur. Demikian, bukan tidak menjadi perhatian, tetapi karena memang yang mengerjakan lebih sedikit, maka menjadi PR dari Pokja Infeksi untuk fokus jamur dan yang lain. Terima kasih. Baik. Ada pertanyaan lagi? Ya, ini dari Dokter Markus Kaban. Ini tadi sepertinya sudah disinggung oleh Dokter Soti juga, ya? Iya, saya sapa tadi. Iya, eh, 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 jawabannya ini agak susah. Diri, Dok. Komite Pengendali KPRA sebutannya. Sedangkan PMIT PI. Jadi meskipun misalnya RSA misalnya, maka PPI itu tugasnya adalah mencegah spreading atau eh, mencegah meluasnya kasus kasus kan bagaimana isolasinya, bagaimana screening petugas dan keluarga pasien dan langsung diobati supaya di, ranahnya adalah yang pertama profilaksis, antibiotik profilaksis, kemudian audit kualitatif dan kuantitatif, kemudian juga menjalankan pedoman pemberian obat antibiotik. Mungkin demikian jawaban saya. Ya, yang berikutnya. Bagaimana Pak Kaban, Dokter Kaban? Sampun Ibu Retno, sampun Dokter Soti. Ya, berikutnya dari Dokter Monica. Dalam PPI terdapat materi tentang penanganan benda tajam dan jarum secara aman. Apabila terjadi kejadian tertusuk jarum, siapa yang
bertanggung jawab dan penelusurannya K3RS atau PPI. Nggih. Monggo Dokter Sati. Ya, kalau ini sepertinya harus tadi eh, ke meningkatkan kemampuan manajemen. Jadi pasti kita kalau sudah akreditasi ada SPO ya. Kalau dari SPO itu biasanya kalau di tempat saya melaporkan ke PPI, terus langsung di SPO itu sudah ditunjuk bagaimana, apakah ada poli karyawan, ataukah ada dokter yang ditunjuk sesuai SPO-nya. Tapi kalau tanggung jawabnya tanggung jawab bersama sih, K3 dan PPI. Jadi kalau di tempat saya itu memang dikerjakan sama-sama. Tergantung SPO yang ada di rumah sakit. Tetapi untuk dokter yang menangani itu silahkan dibuat jelas di dalam SPO yang ada, kemudian pemeriksaan darahnya apa yang disetujui oleh manajemen, apakah di screening hepatitis B dan HIV, ataukah hanya hepatitis B saja, itu harus jelas di SPO. Jadi intinya harus tertuang di SPO bagaimana akan dilaksanakan penanganan pajanan di rumah sakit. Ya, silahkan. Ya, tanggung jawab bersama nggih, Dokter Sati nggih. Nanti lihat lagi SPO-nya. Ya, berikutnya pertanyaan dari Dokter Elis. Mohon izin bertanya, hambatan yang sering dialami tim PPI dalam penanggulangan infeksi. Ini pasti banyak, ini tergantung timnya bagaimana. PPI itu mengaudit, tetapi tidak mengeksekusi. Itu kadang-kadang menjadi hambatan atau susah ya. Kita bilang apa sabun nggak ada, tetapi nggak bisa ngasih. Yang ngasih kan rumah tangga. Itu satu. Kemudian yang kedua, eh, PPI itu kan tidak merawat pasien, artinya tidak menghasilkan. Sedangkan IPCN yang ada adalah full time. Jadi jasa medik mereka itu perlu sangat diperjuangkan karena tidak ada kembalian. Kalau perawat yang pelayanan kan misalnya memasang infus, apa eh, ganti balut gitu kan ada jasanya ya. Kalau di tim PPI di rumah sakit itu harus diperjuangkan apakah disamakan dengan supervisor eh, perawat yang apa eh, perawat yang jadi mengaudit apa kepala ruangan begitu. Itu kadang-kadang saya yang paling pusing masalah jasa medik. Kalau saya kan dapat dari labor, dari PPI saya juga nggak dapat, tapi eh, nggak apa-apa, saya seneng. Nah, kalau IPCN-nya itu kan full time masalahnya, jadi mesti mesti mutar otak ini gimana. Tapi kadang-kadang saya ngerih-ngerih gitu ya IPCN saya, karena IPCN saya itu termasuk yang sering pelatihan. Dan kalau pelatihan itu kan ada uang harian, ya sudahlah. Kalau kalau perawat pelayanan itu kan apa lebih jarang pelatihan. Ya saya bilang ya sudahlah apa di total-total gitu mungkin dapatnya sama gitu. Ya mungkin itu sekedar sharing. Nanti kalau teman-teman yang lain ini pasti punya banyak kiat-kiat gimana itu cara menaikkan jasa medik IPCN-nya. Jadi Dok, saya pengalaman IPCN-nya keluar terus karena diterima di rumah sakit lain, nah itu juga pusing. Sudah pelatihan. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kita masih punya waktu 3 menit ini. Silahkan, apabila ada yang mau raise hand. Ya, silahkan. Raise hand, jadi kenal. Nanti kalau saya main ke Undip, Ya. disapa.
Nanti main lagi ya Bu. Rapat sama saya main. Monggo, ayo silakan. Silakan dari teman-teman residen. Ayo memanfaatkan sisa waktu. Silakan, ayo. Ayo, silakan. Masa harus ditunjuk lagi? Selamat siang, dokter. Ya, Ya, selamat siang. Mohon izin, dokter. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya, dokter. Bagaimana peran kita di PPI apabila di rumah sakit daerah terjadi seperti kemarin, dokter, seperti kemarin ada kejadian COVID yang memang uh, belum pernah sebelumnya, atau mungkin seperti daerah-daerah tertentu yang uh, di daerah lain belum pernah terjadi. Jadi bagaimana sikap kita sebagai PPI? ya, Untuk manajemen outbreak ini juga ada nih Bu Soti. ya. Monggo, Bu Soti. Saya langsung share pengalaman saja ya. Pada saat COVID kemarin, semua orang itu kan takut sama COVID ya. Disuruh membuat ruang isolasi, kemudian eh, membuka poli, itu semua menghindar. Itu belum ada jasa itu. Ini share pengalaman beneran. Pada saat belum ada jasa itu, kami dari PPI itu yang menjadi tulang punggung untuk membuka poli dan membuat ruang isolasi rawat inap. Eh, Pada saat itu ruang isolasinya itu belum siap pakai, jadi mesti dibersihkan. Kemudian bagaimana cara membuat tekanan negatif, bagaimana mengefektifkan HEPA filter yang ada. Ini baru cerita yang PPI ya, bukan yang lab ya. Yang lab lebih seru soalnya. Kemudian saya mempunyai 3 IPCN full time. Jadi selama 3 hari full mereka ya dibantu CS ya, cleaning service, menata ruang yang tadinya belum siap pakai menjadi siap pakai, dan memikirkan selasar itu menjadi anterum. Jadi kami minta disekat, kemudian di mana arah blower, di mana arah HEPA filter. Kemudian setelah ready baru kita melaporkan ke keperawatan, kemudian dilakukan penarikan atau rekrutmen perawat untuk bisa running 24 jam. Jadi itu peran PPI karena dianggap paling tahu, maka yang menyeting poli dan rawat inapnya dari PPI. Kemudian dijadikan semacam supervisor itu IPCN saya. Oke. Mungkin begitu ya, Dokter Dinda. Matur nuwun, dokter. Ya, karena waktunya sudah habis. Ini pas ya, waktunya sudah habis. Mungkin saya sebagai moderator akan beberapa menyimpulkan. Jadi PPI merupakan suatu upaya kegiatan dalam mencegah, meminimalkan kejadian infeksi baik mas dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dan nanti ada tertuang dalam suatu program ya, dengan tujuan menurunkan, meminimalkan insiden rate infeksi terkait dari pelayanan kesehatan. Keberhasilan dari implementasi PPI diperlukan dari dukungan berbagai pihak, di mana dalam kegiatan PPI, SPPK, spesialis patologi klinik sangat berperan dari mulai tadi identifikasi mikroba, kewaspadaan isolasi, transmisi, sampai ke penerapan bundles pencegahan infeksi. J. Terima kasih kepada Dr. Soti yang sudah sangat memberikan
materi yang lengkap ya dari mengenai PPI. Semoga ini nanti dapat bermanfaat bagi teman-teman PPDS apabila nanti setelah lulus ditunjuk sebagai ketua tim atau ketua komite, ketua tim PPI ini harus sanggup ya, harus menyanggupi ya. Ya, sekian dari kami. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Soti. Mohon maaf apabila dalam memandu dari kuliah tamu hari ini ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami serahkan kepada Terima kasih klinik subspesialis penyakit infeksi konsultan. Terima kasih pula kepada Dr. Sotyaningsih, spesialis patologi klinik, subspesialis penyakit infeksi konsultan. Kami ingatkan kembali untuk para peserta agar dapat mengisi link absensi yang dapat diakses pada kolom chat. Sebagai tambahan informasi dalam kuliah tamu pada siang hari ini, akan mendapatkan e-sertifikat tanpa SKPID. Mohon izin kepada Profesor, Dokter, serta Bapak Ibu sekalian, sebelum meninggalkan acara, berkenan untuk kita foto bersama. Kepada Dr. Sotyaningsih, spesialis patologi klinik, subspesialis penyakit infeksi konsultan, Dr. Dwi Retnoningrum, spesialis patologi klinik, subspesialis penyakit infeksi konsultan, Dr. Nyoman Suciwidyastiti MKes, spesialis patologi klinik, subspesialis hematologi klinik konsultan, subspesialis imunologi klinik konsultan, Profesor Dr. Bandundari Rahmawati, spesialis patologi klinik, subspesialis endokrinologi dan metabolisme konsultan, subspesialis BDKT konsultan, Profesor Dr. Lisyani Besuromo, imunologi klinik konsultan, untuk berkenan membuka kamera karena kita akan melakukan foto bersama. Mohon izin, foto bersama akan saya pandu. 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Bagi seluruh hadirin, dimohon untuk membuka kamera. Mohon izin, foto bersama akan saya pandu. 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Demikianlah rangkaian acara kuliah tamu pada hari ini. Terima kasih kepada Dr. Tianingsih, spesialis biologi klinik, subspesialis penyakit infeksi kegiatan pada siang hari ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas partisipasi para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kuliah tamu pada siang hari ini. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Di akhir kata, kami segenap panitia mohon maaf atas segala kekurangan selama berjalannya acara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Matur Terima kasih, nuwun. Dr. Putri. Matur nuwun, Terima kasih, Dr. Proflis. Retno. Makasih Soti, Terima kasih semuanya. Pak Nunung, Indrayani, Meita, Jun. Jadi saya baru Sampai ketemu bertemu di Dokter Indrayani loh. temu alumni. Iya, Prof. Sehat-sehat, Prof. Sampai Terima jumpa. kasih Dr. Soti. Terima kasih ya. Nah, itu ada Pak Han. Terima kasih, izin live. Matur nuwun, Dokter Soti, matur Joko, nuwun. Halo Doyo. Bu Soti, sukses. Ibu putranya Bu Retno. Tahan. Sehat ya Prof Lis. Izin live dulu, Matur makasih. nuwun, Dokter Soti. Matur nuwun. Selamat sore, Profesor, Dokter, Bapak Ibu. Ini enggak Mohon ada izin. absensinya. Nggak usah, Prof. Prof Lis, kami absen. Kan? Sampun, Prof. Prof Lis, sampun. Baik, mohon izin, Profesor, Dokter, Bapak Ibu. Mohon izin kami end meeting. Terima kasih. Maaf, ada link absensi tidak? Ada, Prof. Nanti Prof Lis kami isikan mawon, nggih. Ngaten mawon. Belum di Sudah share ya. di-share di chat. Sudah di-share di chat. Nanti Prof kami isikan mawon. Mohon izin kami end meeting.